Si cantik nan angkuh di sekolah itu mendapat hadiah belanja gratis di supermarketku. Aku membiarkannya pergi karena kupikir dia teman sekelasku. Namun secara tak terduga, tepat saat dia keluar dari supermarket, sebuah truk yang melaju kencang merenggut nyawanya. Bukankah aku baru saja dari supermarket, Lulin? Ayahmu dan aku sama-sama ada urusan hari ini. Setelah kamu menghabiskan buburmu, bantulah bekerja di supermarket selama sehari. Mungkinkah? Mengapa anak ini bertingkah sangat aneh hari ini? Ah! Teman cantik sekolah, Anda telah ditangkap. Keluarkan apapun yang telah Anda ambil. Apakah Anda mengharapkan saya untuk mencari? Dasar idiot, kau sudah mencuri sesuatu. Kenapa kau tidak mencuri sesuatu yang berharga? Sudah hilang. Hanya 3 buah roti. Apakah menurutmu aku mudah ditipu? Bawalah tas. Ambil saja 3 roti yang paling murah. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tonjolan ini? Tidak, jangan tunggu saya melakukannya. Atau kamu mau menunggu sampai besok saat sekolah mengumumkannya? Jangan membicarakan hal semacam ini. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Tidak ada yang disembunyikan. Masih ada lapisan pakaian lain, kan? Hanya ada satu hal yang tidak bisa Anda katakan begitu saja bahwa Anda tidak memiliki hal lain. Saya baru tahu setelah melihatnya. Mari kita selesaikan makan sebelum kita pergi. Saya sudah merobeknya, jadi saya tidak bisa menjualnya lagi. Anda mengira Anda telah menulis surat pengakuan hutang. Apakah masalah hari ini dianggap selesai? Hahaha. Mengapa Anda bahkan ikut serta dalam pemilihan padahal Anda hanya memiliki 1 suara? Jadi, kamulah yang memilihku. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Itu hanya lelucon. Ikutlah denganku dulu. Aku baru saja merobek ranselmu. Saya akan menunjukkan bagian yang tidak perlu disobek, sehingga bisa dijahit kembali. Saya yang akan memutuskan masalah ini. Saya, Lulingling, tidak suka berhutang budi pada orang lain. Ini untukmu. Saya tidak ingin ransel saya rusak sejak awal. Jika kamu ingin peristiwa hari ini kembali ke sekolah, kembalikan. Karena Anda telah menulis surat pengakuan hutang, ikutlah denganku lagi. Perhatikan jalanmu. Sepertinya kamu senang menabrakku dengan dahimu. Lain kali aku akan membiarkanmu beristirahat sepuasnya. Aku tidak mau jika kamu tidak menginginkan apa yang terjadi hari ini. Saya tidak punya cukup uang untuk mengembalikan uang Anda. Aku tidak berharap kamu akan mengembalikan uangku. Atau Anda bisa memikirkan cara lain untuk membalas budi saya. Jika kamu tidak ingin kejadian hari ini sampai ke sekolah, aku memberitahumu. Aku mampu melakukan apa saja. Saya tidak mau pembalut wanita. Saya melakukan beberapa perhitungan cepat. 1 bagian di dalam tas, 1 bagian di tubuh. Kamu hanya punya 2 bidak tersisa. Tangkaplah. Haha, dilihat dari waktunya, seharusnya sudah tepat. Berjalanlah dengan hati-hati dan waspadai kendaraan. Selama kamu patuh, mari kita berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Oke, aku akan menyimpan surat pengakuan hutang ini selamanya. Dasar perempuan jalang teh hijau sialan itu. Awalnya saya mengira dialah yang memilih saya. Aku sudah lama menjadi anjing pangkuan. Bagus sekali, Lumin bahkan sudah berbicara dengan Natsume. Jadi, menurutmu Natsume lebih cantik atau aku? Dia datang untuk membeli barang. Kamu mau pesan apa hari ini? Cai Wei, apakah keluarga teman sekelasmu benar-benar memiliki supermarket? Supermarket ini sangat besar. Ya, silakan lihat-lihat dan ambil apapun yang Anda suka. Saya bertugas mentraktir hari ini. Lulin, tolong ambilkan kami 2 tas besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda hanya melihat-lihat harga. Bukankah Anda di sini untuk membeli barang? Bukankah Cai Wei bilang kita tidak perlu membayar? Lulin, kenapa kamu begitu pelit hari ini? Ini hanya sedikit makanan, dan harganya tidak mahal. Ya, harganya tidak mahal. Kamu sudah bilang akan mentraktir kami. Tidak mampu membelinya? Lulin, jangan bilang kau serius. Aku sangat marah. Lalu kenapa kalau kamu marah lagi? Anda tidak akan merampok seseorang di siang bolong, bukan? Saya baru melihatnya kemarin. Saya pergi berbelanja dengan ketua kelas. Mengapa kamu begitu picik? Pertemuan saya dengan ketua kelas murni terjadi secara kebetulan. Maaf, kemarin saya tidur seharian di rumah. Tidak pergi ke mall. Apa maksudmu?
Itu tidak ada artinya. Mau beli atau tidak, jika kamu tidak mau membelinya, kembalikan saja. Kamu pasti pergi ke mall kemarin, kamu akan menyesalinya. Berhenti. Mengapa kamu menyesalinya begitu cepat? Menyesal apanya? Mohon kembalikan barang tersebut ke tempat asalnya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Terlambat lagi. Lulin, apa kau benar-benar berpikir kau adalah tokoh utamanya? Terlambat di hari pertama sekolah. Atur tempat duduknya dulu, lalu saya akan bersiap-siap untuk Anda. Susunan tempat duduk ditentukan berdasarkan peringkat ujian. Siswa yang namanya dipanggil masuk satu persatu. Apakah kamu bahagia sekarang, Lulian? Aku ingin duduk bersamamu di pojok ruangan pada akhir musim panas mendatang. Bukankah dia yang tertua? Mengapa kamu duduk di pojok? Mereka mengatakan ada masalah keluarga yang menyebabkan proses tersebut tertunda. Oke, semua orang akan duduk di posisi ini semester ini. Guru, saya rabun jauh dan meminta izin untuk duduk di baris paling belakang. Rabun jauh. Hanya saja, duduk di bagian belakang kelas membuat lebih mudah untuk menghindari terlihat. Jika Anda duduk di belakang, Anda tidak akan bisa melihatnya. Katakan saja padaku. Aku akan memindahkanmu ke depan lagi. Saya tidak setuju. Anda tidak setuju. Lulin, kau pikir kau siapa? Lulin, aku peringatkan kamu, jangan ganggu studinya selama jam pelajaran. Jika aku mengetahuinya. Sebagai hukuman, aku akan menyuruhmu berdiri di atas panggung di taman bermain. Guru tersebut tidak lagi dibutuhkan. Saya akan mengikuti ujian lagi setelah ujian bulanan. Oke. Natsume, jangan berkecil hati. Jika Lulin menindasmu, beritahu aku saja. Akhir musim panas. Selamat datang di dunia diferensiasi baris belakang di ruang kelas. Alam para dewa. Kedua saudara kembar, Liu Buneng dan Liu Xing Bude. Jika saudara kandung itu melepas sepatu mereka, seluruh kota Furnace harus diledakkan. Gelar mereka adalah dewa bioteknologi. Kamu benar-benar tertawa. Melihat si kembar di sana, Zhang Yifeng di sebelah kanan. Dari awal hingga akhir. Begitu alarm berbunyi, saya langsung tertidur. Menamparnya pun tidak akan berhasil. Dia mengeluarkan air liur begitu banyak sehingga dia bisa menggambar peta di mejanya. Dia akan bangun saat dipanggil untuk makan malam. Coba tebak dia dewa jenis apa? Dewa yang mengantuk itu benar. Zhang Yifeng bergerak ke kanan. Ketua kelas kami, Zhong Jingcheng, adalah penembak jitu. Tidak, saya tidak bisa menjelaskan ini kepada Anda secara detail. Selamat datang di barisan belakang kelas. Siswa, kamu harus segera kembali. Lulin. Coba tebak aku ini dewa jenis apa? Jika kita tidak menebak, aku akan memberitahumu rahasiamu. 32, kamu termasuk dewa jenis apa? Cupid bosan. Mereka sudah berada di tahun terakhir sekolah menengah atas. Saya harap Anda sudah memahami dengan jelas apa tujuan Anda. Apakah itu berarti terus menjalani hidup tanpa arah? Masih berencana mengambil risiko dan mengubah sepeda menjadi sepeda motor? Jika kamu tidak belajar giat tahun ini, seperti seseorang yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, berbicara di kelas mengakibatkan nilai terendah. Hal itu bahkan memengaruhi siswa lain. Mereka harus menunggu dan menderita mulai sekarang. Bali Wei, tahukah kamu, ada banyak jalan di dunia ini. Pergi ke sekolah bukanlah satu-satunya cara. Pikiran Zhong Jingcheng selalu dipenuhi dengan kaki. Mereka semua bisa mengandalkan yang kedua. Tidak. Maaf, saya salah mengambil gambar. Para siswa dibubarkan. Lulin menemaniku ke kantin untuk makan siang. Maaf, saya harus belajar. Ayo kita makan. Aku tidak lapar, jadi aku juga tidak lapar. Oh tidak, aku sudah melupakan semuanya. Melakukan perjalanan ke masa kini, lebih dari 10 tahun yang lalu. Seharusnya ini normal. Tante sudah memberitahumu berkali-kali. Datang lebih awal lain kali. Setiap kali makanan tiba pada waktu ini, semuanya sudah habis. Tidak apa-apa, aku akan makan nasi putih saja. Mungkin kamu tidak tahu bahwa kami adalah yang tertua di keluarga kami. Mereka pasti sedang belajar jika datang terlambat. Astaga, lihat dia seperti malaikat, dan nilai-nilainya sangat bagus. Aku berharap anakku sehebat kamu, hanya setengahnya saja. Tante, tolong beri aku makanan lagi. Saya akan menuangkan kaldu lagi untuk Anda. Terima kasih. Kemana semua orang? Hei, jangan terima begitu saja, masih ada orang di sini. Kamu sudah belajar banyak sekali sampai sekarang. Itu saja, hanya nasi yang tersisa. Tante, aku di depanmu. Apakah ada gadis cantik lainnya? Ayo makan. Ya, gadis kecil itu selalu mulai belajar sangat terlambat. Setiap kali saya datang, hanya nasi putih yang tersisa. Harganya sangat murah. Sepertinya dia hanya makan nasi untuk makan siang. Aku baru tahu tas sekolah barumu itu di akhir musim panas. Gaya pasangan dengan Lulin.
Siapa sih bajingan berwajah dingin itu yang selalu ada di situ? Dengan mengenakan sepatu, tidakkah kamu lihat bahwa semua siswa terbaik di kelas kita duduk di barisan belakang? Bisakah Anda mempertimbangkan gambar orang-orang di belakang? Bangun, bel sekolah belum berbunyi. Jika kamu tidur lebih awal, tolong jangan merusak citra publikmu, ya? Sebelum kelas bahasa Inggris, mari kita bahas tentang ajang olahraga musim gugur tahun ini. Seperti biasanya, pilih seragam kelas yang perlu Anda kenakan untuk berbaris dalam formasi. Yang satu adalah setelan jas hitam, dan yang lainnya adalah seragam JK. Yang mana yang ingin kamu kenakan? JK dalam formasi. GK. Kalau sudah diputuskan, kita akan memilih seragam JK. Aku juga tidak mengerti JKDK. Singkatnya, anak laki-laki dan perempuan. Sesegera mungkin, dalam waktu seminggu. Serahkan uang dan ukuran Anda kepada ketua kelas. Lulin, kau jago banget slam dunk. Saya lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Pria ini duduk di sana, tidak berubah selama bertahun-tahun. Lulin, tadi kamu tampan sekali. Oh. Tidak ada yang bisa melampaui saya dalam bola basket. Apakah Lulin akan datang untuk pertandingan 1 lawan 1? Ketua kelas, kau memberinya kesempatan untuk pamer. Pukulan telah sebenarnya datang saat dia melakukan dunk. Kami berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kau benar-benar kejam. Nak, cepatlah, nanti aku akan mengizinkanmu bermain. Waktu keluar kelas hampir tiba. Saya duluan. Sepertinya aku melihat seorang perempuan. Aku menyenggol Natsume dari belakang. Kemudian Natsume berguling menuruni tangga. Seperti apa rupa wanita itu? Aku tidak bisa melihat dari kelas mana dia berasal, dan apa yang membuatnya lari. Jangan sampai aku menangkapnya. Tolong bantu saya membawanya ke ruang perawatan. Apa yang kamu tunggu? Ayo naik. Di mana orang-orangnya? Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Untuk apa repot-repot? Periksa apakah Anda mengalami keseleo pergelangan kaki ringan atau dislokasi bahu. Ini masih merupakan patah tulang. Anda bisa membaca omong kosong. Saya berada di kota kelahiran saya, di daerah pedesaan. Saya sering mengumpulkan tulang-tulang babi betina tua di desa. Mengapa babi betina tua itu tertawa? Ini sudah seharian penuh. Mengapa kakimu tidak bau? Apakah kamu gila? Bersikaplah sopan. Apakah ini sakit? Ini cedera ringan, hanya keseleo yang tidak terlalu bengkak. Cukup oleskan sedikit minyak safflower. Saya melukisnya sendiri. Pria ini bersikeras untuk kembali ke kelas dan belajar meskipun dia terluka. Dia tidak tahu di mana dia tinggal atau seberapa jauh jaraknya. Apakah ini berarti saya harus berjalan pincang kembali? Ah! Mari kita bawa dia pulang hari ini. Oh, kamu tidak pulang? Tidak heran kalau dulu aku tidak pernah menghapus papan tulis. Guru itu tidak pernah membuat masalah bagi saya. Apakah kamu selalu membersihkan pantatku? Maksudku bantu aku menghapus papan tulis, bukan? Tidak ada yang lain. Saya harus melanjutkan belajar. Saya tidak belajar hari ini. Karena kakimu terluka, aku akan mengantarmu pulang dulu. Belajar di rumah. Anda tidak perlu mengirimkannya. Kamu tinggal di mana? Apakah jaraknya jauh atau tidak? Tidak apa-apa jika Anda tidak membutuhkan saya untuk mengantarkannya. Aku mengamatimu dari dalam kelas. Kalau begitu, aku tidak akan belajar lagi. Aku akan pulang sekarang, benar. Hanya itu saja? Gadis ini juga mengatakan bahwa dia tidak akan membantu saya dalam proses pengunduran diri saya. Atau aku bisa mengantarmu. Tidak masalah, tidak perlu. Jika ayahku melihat seorang anak laki-laki asing mendekatiku, apa yang akan terjadi? Dia akan mengejar orang-orang dengan tongkat dan memukuli mereka. Ayahmu sangat sibuk. Saya akan belajar dengan giat. Saya ingin menjadi cendekiawan terbaik di Luceng. Lihatlah peringkat terakhir dalam nilai tersebut. Mereka semua suka memiliki mimpi-mimpi yang tidak terwujud seperti ini. Sepertinya aku hampir saja menginjak-injak Bill Gale di bawah kakiku. Impian untuk menjadi orang terkaya tidaklah jauh. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu tentang anakmu sendiri? Tidak bisakah kamu memberiku sedikit semangat? Merasa kasihan. Saya mendapat peringkat kedua dari bawah di kelas saya pada ujian akhir semester lalu. Anak yang menunjukkan kemajuan itu benar-benar ada. Karena ada yang absen dari ujian, saya pun menjadi peserta kedua terakhir.
Lupakan saja, itu seperti melemparkan mutiara ke hadapan babi. Saya pergi ke supermarket. Cucu Bibi San lahir. Dia mengundurkan diri dan pulang ke rumah untuk mengurus keluarganya. Saat ini, supermarket kekurangan staf. Apakah saya punya seseorang yang bisa menggantikan pekerjaan Bibi Liu? Teman sekelas saya adalah seorang siswa. Omong kosong belaka. Dia bisa menjaga supermarket sepulang sekolah di sore hari. Mengapa tidak membayar lebih sedikit saja? Hal itu juga menunda studinya. Anda akan memiliki satu pesaing lebih sedikit dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ayah, kau jauh lebih berwawasan. Tidak heran dia mendapat nilai 37 poin pada ujian masuk perguruan tinggi. Saya pergi ke supermarket. Di sebelah timur jalan, sebelum kamu kembali. Dia baru saja dimarahi olehku dan ayahmu. Mengapa adikmu baru-baru ini? Saya terlalu dekat dengan seorang pria berkebutuhan khusus di dekat gerbang sekolah menengah nomor 65. Guru tersebut melaporkannya. Ayahmu dan aku khawatir dia akan diintimidasi. Pihak lainnya adalah orang bodoh. Tapi dia tetaplah seorang pria. Bibi dan paman saya bukanlah orang jahat. Ayah. Kamu gila ya? Kamu membawa seseorang ke sini larut malam begini. Jelaskan saja situasinya secara singkat kepada mereka. Jangan terlalu banyak bertanya. Hei, bocah nakal. Dari mana kamu menemukan gadis secantik itu? Wow,